Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bray, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 ini. Kali ini kita lanjutkan terlebih dahulu alur cerita dari Jae-hwan part kedua. Dan tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah hutan tropis, terlihat para monster sedang berkumpul dalam menjebak mangsanya. Ternyata yang sedang dihadapi monster itu ialah Jae-hwan yang baru saja tiba di daratan tersebut. Salah satu dari monster itu, dia kemudian menerjang untuk menerkam Jae-hwan. Tapi, like stop! Jae-hwan langsung meluncurkan tusukan sehingga monster itu pun terbelah dua. Namun tiba-tiba, muncul seekor monster dengan 5 tanduk besar dari arah belakang Jae-hwan. Dia yang melihat itu menyadari bahwa lightstaff miliknya takkan menimbulkan kerusakan besar. Karena hal itu pun, ia mulai menggenggam erat pedangnya. Lalu, normal step! Dar! Jae-hwan, dia langsung membunuh monster tersebut dengan sekali serang. Dan setelahnya, dia pun mulai mencabut tanduk-tanduk itu untuk dibawanya. Tapi, ketika dia sedang sibuk mencabut tanduk-tanduk tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan akan teriakan dari seseorang. Ternyata mereka adalah para monster humanoid dengan antena. Monster itu berteriak dengan kata-kata yang tak dapat Jae-hwan pahami. Tapi walau begitu, kata-kata yang diucapkannya ada sebagian yang dapat dia mengerti. Para monster itu berteriak dan menunjuk terhadap tanduk yang dibawanya. Dan karena itu pun, Jae-hwan menunjukkan terhadap tanduk tersebut serta berpikir bahwa mereka akan berbisnis dengan itu. Namun, slash, pemimpin monster itu, dia langsung melayangkan serangan. Tapi karena pergerakannya lambat, Jae-hwan menghindari itu dengan mudah, serta dia pun berkata kepada monster tersebut, "Oi antena, jika kau menyerang seperti itu sekali lagi, akan kubunuh kau." Stank! Monster humanoid itu, dia mengabaikan perkataan dari Jae-hwan, dan itu membuatnya kesal. Gar! Setelah itu, Jae-hwan pun langsung menebas habis para monster itu, dan menyisakan pemimpinnya. Jae-hwan kemudian menanyakan kepadanya tentang tempat apa itu sebenarnya. Tapi si monster, dia hanya berteriak mengatakan ketidakjelasan. Hingga akhirnya, Jae-hwan pun memaksa memegang kedua antenanya dan menariknya serta kembali bertanya. Tapi yang dilakukan oleh si monster itu, dia kesakitan dan mengutuk Jae-hwan. Lalu, scratch! Dia menggigit lidahnya hingga akhirnya mati. Jae-hwan terkejut akan itu. Ternyata makhluk lemah itu memiliki tekad yang cukup mengejutkan. Serta karena sudah mati, dia pun menguburkan antenanya di tanah demi menghormati sang makhluk yang memiliki tekad tersebut. Jae-hwan, dia sedikit kecewa karena tak dapat informasi apapun, serta kemudian mulai mencari benda berharga milik para makhluk-makhluk itu. Dan dia menemukan sebuah small dimension bag. Itu merupakan tas inventory, serta dia senang mendapatkan hal itu. Karena sejak meninggalkan Tower of Nightmare, dia mencoba memanggil interface system, tapi itu telah tiada, yang menjadikannya kemampuan ruang inventory dan appraisal menghilang. Dan karena itu, dia kesal akan omong kosong si iblis. Tapi setidaknya, dirinya mendapatkan kemampuan suspicion dari esensi dunia yang hancur, yang menjadikan bisa melihat informasi dengan hal tersebut. Dan tidak langsung lama, dia pun langsung mengeluarkan isi dari tas tersebut. Terlihat banyak kristal di sana. Itu adalah spekter kristal, yang mana memiliki kemampuan meningkatkan kekuatan spiritual seseorang dengan paksa. Jae-hwan, dia mulai mengamati kristal tersebut, karena itu sebelumnya dimiliki oleh para monster humanoid tadi. Serta Jae-hwan berpikir, mungkin mereka merupakan seorang tukang perhiasan. Dan kemudian, dia pun memasukkan kembali para kristal itu ke dalam tas penyimpanannya. Karena mungkin itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Selain itu,
Jaehwan dia melihat barang-barang yang tersisa di sana, karena tas penyimpanannya sudah terisi penuh oleh barang-barang. Tapi tiba-tiba, pedang miliknya pun bergetar. Jaehwan pun langsung memegang pedang tersebut. Lalu, roar, crunch. Pedang itu membuka mulutnya dan memakan barang sisa tersebut. Jaehwan yang melihat itu hanya dapat berpikir, apa enaknya memakan barang-barang itu. Namun, setelah pedangnya kenyang akan memakan itu, masih ada beberapa barang yang tersisa, serta terlihat sebuah peta di sana. Jaehwan tentu penasaran dan langsung membuka peta itu. Dan di sana tertulis bahwa tempat ini merupakan Mirage Tree, Chaos. Jaehwan dia merasakan keanehan karena tempat tersebut tidak ada dalam informasi yang diberikan oleh si iblis sebelumnya. Dan dia pun hanya dapat berpikir serta menelaah peta lokasi tersebut. Di sisi lain hutan tropis, terdengar suara geraman monster dan orang-orang yang sedang berlarian. Dan tampaklah seorang wanita berambut merah yang berlari beserta gerombolannya. Dia menyeringai licik lalu menatap ke samping. Dan step! Tiba-tiba sebuah belati menusuk ke paha salah seorang di antara mereka. Wanita berambut merah itu, dia pun kemudian langsung meminta maaf kepada orang yang terkena belatinya. Karena ternyata dirinya tak sengaja melemparkan belati itu dan malah mengenai paha milik pria tersebut. Sedangkan pria yang terkena belati itu, dia hanya dapat menahan kesal dan memaafkan tindakan wanita itu. Padahal di dalam hatinya, dia sangat kesal bagaimana bisa belati melesat ke lututnya. Dan wanita itu, dia pun kembali meminta maaf kepadanya. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang itu, mereka terkejut akan melihat sesuatu. Ternyata terlihat seekor monster two-horned beast yang terpancing oleh wanita berambut merah itu. Wanita itu dia berlari ke arah kelompoknya. Terlihat jelas seringai nakalnya yang sengaja membuat situasi semakin kacau. Sementara keributan dari kelompok orang-orang itu terlihat mereka sedang diawasi oleh seseorang. Ternyata itu adalah Jaehwan. Dia sedang mengamati situasi tersebut. Dan dia hanya diam berdiri serta berpikir. Wanita itu sepertinya seseorang yang terkuat dari dalam kelompok. Tapi apa mungkin mereka bukan rekan? Kalau begitu mereka semua bisa mati. Namun bagaimana bisa mereka menyelesaikan Tower of Nightmare dengan kekuatan selama itu? Jaehwan dia bertanya-tanya akan itu semua. Sementara hal tersebut, salah seorang pria yang terlihat kuat mulai menyiapkan serangannya untuk menghadapi monster itu. Dan terdengar suara seseorang akan membantunya. Namun, step! Tiba-tiba telinga pria tersebut terluka akan sesuatu. Ternyata dia terkena lemparan belati lagi dari wanita berambut merah tadi. Namun wanita itu hanya menyeringai dan beralasan. Pria itu langsung membalasnya dengan kesal. Tapi sementara dia berkata begitu, monster two-horned beast tadi telah siap untuk menjengkramnya. Namun, jump, leg step, tap. Tiba-tiba, monster yang hendak menerkam pria itu terkena serangan telak dari arah atas. Hingga akhirnya, darah monster itu menciprat ke arah wajah pria tadi. Dan beberapa saat kemudian, ketika debu yang menyelimuti tempat terjatuhnya monster tadi, terlihat cahaya biru dari sana. Juga terlihat bahwa itu adalah Jaehwan yang berdiri di atas mayat two-horned beast sambil menggenggam pedangnya. Beberapa saat pun berlalu. Jaehwan dia mulai akrab dengan kelompok tersebut. Serta mereka itu tak percaya bahwa Jaehwan dengan mudahnya membiarkan mereka mengambil mayat monster tersebut. Dan mereka pun menjelaskan bahwa two-horned beast merupakan monster yang setidaknya membutuhkan 10 orang untuk membunuhnya. Jaehwan yang mendengar itu, dia hanya dapat terdiam serta berpikir, karena setidaknya
dia mulai memahami level dari para monster. Semakin banyak tanduk yang dimilikinya, berarti semakin kuat monster tersebut. Sedangkan di sisi lain, wanita berambut merah itu tampak terganggu dengan aksi Jae-hwan. Lalu dia pun kemudian mencoba memakai skill detection-nya. Tapi ketika dia menggunakan skill tersebut kepada Jae-hwan, itu tidak bekerja sama sekali. Dan dia pun kemudian mendekati Jae-hwan, serta dia bertanya, "Hei, tak ada adaptor di seluruh Chaos yang bisa membunuh Two Horned Beast dengan satu tusukan biasa. Siapa kau? Dan dari mana asalmu?" Jae-hwan yang mendengar itu, dia kemudian membalikkan wajahnya, serta berkata, "Chaos? Apa itu Chaos?" Sang wanita yang mendengar itu, dia hanya terdiam dalam sesaat, karena dia terkejut akan jawaban dari Jae-hwan. Serta kemudian dia kesal dengan reaksi itu dan mengomelinya. "Apa kau sedang bercanda? Apa identitas adalah kata yang terlalu sulit? Aku tahu apa arti dari kata identitas," jawab Jae-hwan, serta kemudian dia tenggelam dalam pikirannya ketika mengucapkan itu. Masalahnya, hubungan dan afiliasi yang dimilikinya selama di bumi telah kehilangan artinya semenjak memasuki tower. Tapi di dalam tower itu sendiri, Jae-hwan mendapatkan teman seperjuangan dan kenangan baru. Namun, mereka menghilang bagaikan fata morgana seiring berakhirnya tutorial. Mereka semua mungkin masih hidup di belahan bumi saat ini. Tapi, jika hadiah penyelesaiannya adalah memulai kembali semuanya dengan kenangan yang utuh, mereka semua mungkin tak dapat mengingat Jae-hwan dan apa yang terjadi di dalam tower. Dan karena hal itu, Jae-hwan dia mengatakan kepada wanita berambut merah bahwa dirinya tidak mengingat identitasnya sama sekali. "Oh, tidak. Aku akhirnya mengerti. Apa itu amnesia? Apa kau pikir aku percaya dengan semua itu? Memangnya kau Strongman of Abyss atau sejenisnya?" ucap wanita itu dengan kesal. Jae-hwan pun dia hanya acuh tak acuh dengan kekesalan wanita itu. Hingga kemudian pedang miliknya bergetar-getar kembali. Dan Jae-hwan mengerti akan apa itu. Swoosh! Tiba-tiba pedangnya kembali berubah dan mengejutkan wanita tersebut. Lalu, crunch! Jae-hwan dia langsung memberi makan senjatanya. Sementara wanita itu, dia sedikit paham akan kekuatan milik Jae-hwan, yang mana ternyata ketika mengalahkan Two Horned Beast merupakan kekuatan dari weapon spiritnya. Dan di sisi lain, para kelompok orang-orang mereka melirik tajam ke arah Jae-hwan karena weapon spirit miliknya dan mulai merencanakan hal buruk terhadapnya. Kembali ke wanita berambut merah, dia masih kesal akan rencana dalam menyingkirkan kelompok itu terganggu oleh Jae-hwan. Tapi kemudian dia terfikirkan akan sebuah ide dan mulai berkata kepada Jae-hwan melalui telepati. Wanita itu dia memberikan penawaran kepada Jae-hwan dan memberikan informasi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Minora dan memberikan penjelasan singkat tentang Chaos. Serta teman-teman kelompoknya itu, mereka adalah bajingan kejam yang merupakan bagian dari klan Red Fox. Dan secara singkat, meminta Jae-hwan untuk menyingkirkan orang-orang itu. Jae-hwan yang mendengar informasi tersebut, dia pun kemudian melirik ke arah kelompok orang-orang itu dan memperhatikan situasi itu bersama. Beberapa waktu berlalu, hari pun mulai gelap. Dan karena hal tersebut, sang pemimpin kelompok, dia mengatakan untuk berhenti bergerak dan berkemah di tempat itu. Mereka pun mulai beristirahat di sana dan menyalakan api unggun untuk penghangat. Sementara itu, Jae-hwan dia masih mencoba memahami tentang kemampuan suspisionnya dari esensi dunia yang hancur. Yang akhirnya dia memahami tentang tahap kedua awakening, yaitu understanding. Dengan hal tersebut, dia bisa mendengar dan mengetahui rencana dari kelompok orang-orang itu. Mereka membicarakan dirinya yang dapat mengalahkan beast monster bertanduk dua sebelumnya, dan juga artefak weapon spirit yang merupakan senjata dari dalam abyss.
Dari perbincangan itu, dia memahami bahwa orang-orang itu memang merencanakan sesuatu hal. Walau begitu, dia masih terheran akan senjata yang dibawanya. Karena menurut si iblis sebelumnya, equipment dari tower seharusnya hanyalah item biasa. Dan tidak percaya bahwa ada orang yang akan mengincarnya. Tapi bagaimanapun, dia mulai menyadari bahwa tempatnya dia sekarang ini bukanlah di Gridland. Stop. Terdengar langkah kaki. Terlihat Jaehwan dia masih santai tiduran di sana. Lalu Minora muncul dan bertanya tentang apa yang sedang Jaehwan lakukan. Karena mereka sudah mulai bergerak. Minora, dia kemudian meminta Jaehwan untuk mengeluarkan pedangnya dan mulai mengalahkan orang-orang itu. Tapi Jaehwan menjawabnya bahwa dia tak memegang pedang itu. Jaehwan, dia meminjamkan senjatanya kepada mereka karena orang-orang itu ingin melihatnya sambil berjaga. Dan jawaban itu membuat Minora kesal karena Jaehwan meminjamkan spirit weapon tersebut. Sementara Jaehwan dan Minora berbincang, akhirnya mereka terkepung oleh orang-orang tersebut. Dan pemimpinnya, sang pria berambut merah, mulai mengancam mereka dan berkata bahwa tentang weapon spirit akan lebih baik jika ada di tangannya. Minora yang merasakan keterpojokan dibuat kesal dan marah serta mulai mempersiapkan serangan. Dan Jaehwan yang ada di sana, dia hanya memandanginya karena akhirnya dia bisa melihat kemampuan sebenarnya dari Minora. "Bunuh mereka berdua!" ucap pria berambut merah itu kepada para anggotanya. Dan mereka pun mulai berlari mengarahkan serangan kepada Jaehwan dan Minora. Swash! Step! Jump! Kick! Grab! Swash! Step! Minora, dia dengan mudah membunuh 3 orang yang hendak menyerangnya dengan belati. Lalu, dia pun kemudian berkata kepada mereka dengan sedikit ejekan. "Maaf, aku pasti telah melemparnya dengan terlalu kuat. Diriku hanya sedikit marah saat ini. Mulai detik ini, kalian akan merasakan sesuatu yang sangat mengerikan." Minora, dia mulai serius menampakkan niat membunuh terhadap pasukan Red Fox itu. Sementara itu, sang pria yang melihatnya, dia akhirnya mengetahui bahwa Minora adalah sang Witch of Massacre yang telah dia duga sebelumnya. Dan dia juga kemudian bertanya kepada Minora akan siapa yang mengajukan permintaan kepada Shadow Warriors. Namun Minora yang mendengarnya, dia hanya sedikit tersenyum dan berkata, "Memangnya itu penting? Kalian telah membunuh banyak orang yang tak tahu apa-apa. Ku yakin banyak orang di Chaos yang ingin kalian mati." Minora, dia langsung melemparkan senjatanya itu terhadap pria tersebut. Namun, crack! Pria itu langsung menebaskan serangan pedang dan menghancurkan belati terbang dengan sekali hempasan. Juga terlihat bahwa pria itu menggunakan pedang weapon spirit milik Jaehwan dalam menahan serangan belati terbang Minora. Dan Minora yang melihat itu, dia mulai melirik tajam kepadanya, serta mulai memperhatikan sekitar. Dia menyadari bahwa di belakangnya terdapat orang-orang yang masih sembunyi di kegelapan. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan itu sekitar 30-40 orang. Dan yang paling lemah di antara mereka merupakan seorang adapter tingkat 1. Tapi orang-orang itu, mereka pun mulai bersiap serius dalam melawan Minora. Bahkan di dalam kegelapan itu, terlihat seorang pria dengan cakar hitam yang sedang bersiap dalam menyerangnya. Minora yang melihatnya, dia menyadari bahwa orang itu adalah Black Fox, sang clan master dari Red Fox, juga merupakan seorang adapter di tingkat 3. Tentu Minora tak mengira bahwa clan masternya sendiri datang kepadanya. Sedangkan itu, sang Black Fox, dia menampakkan giginya dan menjulurkan lidah, seakan sang Witch of Massacre merupakan buruan spesial baginya. Juga dia berkata kepadanya, "Suatu kehormatan dalam memburumu. Lebih dari setengah anggota Red Fox telah berkumpul di sini untuk memburumu." Minora,
dia sedikit tertekan akan situasi tersebut. Juga dia kemudian berkata kepada Jae-hwan, "Hei, pria amnesia, maafkan aku, tapi sepertinya aku tak bisa melindungimu. Jadi, ambillah ini dan larilah." Krep, Jae-hwan dia langsung refleks menangkap sebuah batu yang dilempar oleh Minora. Dia yang mendapatkan hal tersebut mengira bahwa itu merupakan sebuah Nightmare Stone. Tapi, karena bentuknya sedikit berbeda, dia bertanya kepadanya. Minora pun lanjut menjelaskan bahwa itu merupakan Return Stone, yang mana saat itu digunakan akan memindahkanmu ke kastil terdekat. Jae-hwan yang mendengar itu, dia terdiam dan terhanyut dalam pengalaman di Nightmare Stone. Andai di Nightmare Tower bukanlah Nightmare Stone melainkan Return Stone yang ditemukan, daripada batu yang tak ada efeknya, apa jadinya jika diriku memberikan batu tersebut kepada Yunhwan? Tapi karena itu hanya sebatas hal yang telah terjadi, dia kemudian tersadar dan bertanya kepada Minora, "Hei, jika ada cara kembali ke masa lalu, apa kau akan kembali ke masa lalu?" Minora yang mendengarkan itu, dia sedikit terheran akan pertanyaannya. Tapi dia juga sambil mengatakan, "Dasar, tentu saja, tidak akan. Diriku akan terus mencoba semaksimal mungkin untuk hidup. Jika kau akan mati, maka aku akan mati hari ini juga. Aku takkan pernah kembali ke masa lalu." Minora, dia menjawab hal tersebut dengan penuh percaya diri. Lalu, flup, Jae-hwan tiba-tiba memegang pundak Minora dan berkata, "Kau takkan mati hari ini." Sring. Jae-hwan, dia langsung mengeluarkan sebuah pedang hitam miliknya. Sementara Minora, dia terkejut akan perkataan tersebut dan menengokkan pandangan terhadap Jae-hwan. Tapi, jump, stop. Jae-hwan, dia langsung bergerak dan menusukkan pedangnya ke arah orang-orang tersebut. Sang Black Fox yang melihatnya, dia langsung berteriak kepada pasukan dan bersiap menyerang dalam formasi. Para anggota klan Red Fox, mereka pun mulai bergerak dalam menghadapi Jae-hwan. Tapi Jae-hwan, dia kemudian mengaktifkan sebuah kemampuan, Lost Enchantment. Jae-hwan, dia menggunakan kemampuan awakening tahap ketiga dan melihat para orang-orang itu menyerbu ke arahnya. Namun dia dengan tenang mulai mempersiapkan pedangnya serta mengambil langkah pendek dalam mempersiapkan kuda-kuda miliknya. Dan kemudian, step, slash. Jae-hwan, dia langsung menusukkan serangan terhadap pasukan Red Fox dan stop. Dia lanjut menyerang ke arah Black Fox. Serangan Jae-hwan tersebut tentu dicoba ditahan olehnya. Tapi tiba-tiba, krak, slap. Tusukannya itu menembus pertahanan dari Black Fox, hingga akhirnya menembus ke arah badannya. Pria berambut merah yang ada di belakangnya, dia terciprat akan darah dari bos miliknya. Serta akhirnya, dia terduduk diam dan menyerahkan spirit weapon milik Jae-hwan. Sementara itu, para pasukan Red Fox yang melihat bosnya telah kalah, mereka mulai berlarian untuk kabur. Tapi, like step, bedar. Jae-hwan, dia langsung menusukkan serangan terhadap orang-orang yang mulai berlari. Dan itu membuat orang-orang yang ada di jarak serangannya terkena dampaknya. Minora yang melihat Jae-hwan, dia sangat-sangat terkejut akan apa yang terjadi. Padahal dia kira Jae-hwan merupakan pria bodoh dan penuh dengan celah, sehingga menganggap bahwa Jae-hwan adalah pria bodoh yang tak memiliki rasa bahaya. Tapi nyatanya itu semua salah. Pria ini, dia sangatlah kuat. Beberapa saat kemudian, setelah pertarungan melawan klan Red Fox telah berakhir, di bawah api unggun, Jae-hwan dia terdiam menatap langit malam. Sementara itu, Minora, dia kembali menanyakan identitas dari Jae-hwan. Jae-hwan yang mendengar itu tentu menjawabnya bahwa identitas dirinya adalah seorang manusia.
Minora yang mendengar itu tentu masih tak percaya akan identitas dari Jaehwan. Dan Jaehwan membalikkan pertanyaan itu. Serta Minora pun menjawabnya, tentu saja bahwa dirinya hampir manusia. Jaehwan yang mendengar itu sedikit mengepalkan erat tangannya dan berkata bahwa itu sudah cukup. Tapi Minora yang melihat ekspresinya, dia hanya sedikit merasakan aneh akan hal tersebut dan mulai berpikir akan apakah benar-benar cukup bahwa dengan itu mereka merupakan manusia. Keesokan harinya, Jaehwan dia sedang berjalan dengan Minora. Mereka pun mengobrol dalam perjalanan tersebut. Tapi Minora merasakan iri akan Jaehwan yang tidak memiliki ingatan ketika memasuki Chaos dan ingatan tentang Gridland. Jaehwan tentu bertanya dengan kenapa iri akan hal itu. Dan Minora pun menjawabnya bahwa sangat jelas bagaimana mereka berakhir di Chaos. Jaehwan tentu masih tak memahami apapun dan bertanya akan bagaimana awalnya Minora bisa berakhir datang di tempat ini. Minora yang mendengar itu, dia terdiam dan berkata dengan serius kepadanya, "Hei, saat kau menemukan akan apa yang baru saja kau tanyakan, ku yakin kau pasti akan sangat menyesalinya." Beberapa saat kemudian, di dekat Kastil Gorgon, terlihat Jaehwan dan Minora akhirnya tiba di sebuah kota. Tapi di sana, Jaehwan teralihkan dengan melihat sebuah tempat yang seperti area summon yang ada di lantai 1 tutorial. Sing! Tiba-tiba area summon itu menyala. Terlihat di area summon itu terdapat banyak para orang-orang yang seakan meminta pengampunan, kesakitan, bahkan beberapa perasaan sekarat. Dan Jaehwan yang melihatnya, dia seakan telah familiar dengan pemandangan dari ekspresi orang-orang itu. Sementara itu, Minora, dia kemudian berkata dan menjelaskan, "Kali ini juga, sekelompok dari mereka telah datang. Apa kau mendapatkan jawaban dari yang kau tanyakan tadi? Bertanya tentang bagaimana seseorang berakhir di Chaos. Itu merupakan pertanyaan yang seharusnya tak pernah kau tanyakan kepada siapapun yang ada di sini. Jadi, selamat datang di dunia kematian, Chaos." Minora dengan ekspresi sedih mengucapkan hal tersebut. Dan Jaehwan yang telah mendengar hal itu, dia kembali menanyakan suatu hal. Tentang kedatangan orang-orang itu ke Chaos adalah dengan mati di Gridland. Dan Minora pun membenarkannya. Dan jika mati di Chaos, maka itu merupakan akhir dari segalanya. Karena jika dirimu mati, maka kau akan menjadi nutrisi dari Mirage Tree. Dan karena kau sudah pernah mati, bahkan itu takkan meneteskan darah berwarna merah lagi. Beberapa saat kemudian, terlihat beberapa orang keluar dari dalam kastil. Mereka merupakan pasukan penjaga kastil dan bersiap untuk membawa orang-orang yang muncul di area summon ke dalam auditorium. Mereka mempersiapkan banyak kain, tentu untuk menutupi orang-orang yang datang itu dengan kain tersebut. Minora yang melihat orang-orang itu, dia kemudian memanggil seorang kenalannya. Ternyata pria itu adalah James, pemimpin penjaga tersebut. Pria itu, dia terkejut akan kehadiran dari Minora, bahkan tak menyangka bahwa dirinya akan datang melalui checkpoint utara. Minora yang mendengar itu kemudian menjawabnya bahwa kebetulan dirinya mengambil jalan tersebut. Dan dengan hal tersebut, dia pun membujuknya untuk membiarkan mereka masuk ke dalam kastil. Namun sayangnya, James menolaknya dan berkata bahwa semua orang yang masuk ke dalam kastil harus menunjukkan sertifikat. Minora tentu keberatan akan hal tersebut karena sertifikat itu terlalu ketinggalan zaman. Namun selain dia mengkhawatirkan sertifikat, dia kemudian melirik kepada Jaehwan dan berkata, "Kau juga tidak kebetulan punya sertifikat kan?" "Ah, dasar." Jaehwan pun kemudian langsung menganggukkan kepalanya. Dan dengan hal itu, Minora dia kemudian tersenyum jahat dan terpikirkan sebuah ide. Gini, James,
Maafkan aku, tapi aku meninggalkan sertifikatku. Bolehkah kau mengizinkannya untuk kali ini? Minora, dia menggoda James dan menyuapnya dengan sebuah tanduk dari Two Horned Beast. Dan dengan itu pun, James langsung menyimpan ke saku bajunya serta berkata bahwa sudah memeriksa sertifikatnya. Serta kemudian James berkata kepada Jae-hwan bahwa dirinya juga perlu menunjukkan sertifikat miliknya. Tapi Jae-hwan tidak memilikinya. Dan dengan hal itu pun, Minora dia kemudian tertawa dan berkata, Ya ampun, sepertinya kau dalam masalah. Jika kau mengatakan, tolong bantu aku kakak Minora yang cantik, maka mungkin aku bisa membantumu. Tapi James dia kemudian berkata dengan tegas bahwa jika tak memiliki sertifikat, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam kastil. Jae-hwan yang mendengar itu, dia kemudian bersiap mengambil sesuatu dari tas dimensionalnya. Tapi pergerakan itu mengejutkan Minora. Minora, dia benar-benar panik dengan apa yang dilakukan oleh Jae-hwan. Apa jangan-jangan pria ini berencana membunuh para penjaga itu untuk masuk? Stop! Tak mungkin. Meski dia sepenuhnya seorang psiko, bagaimana bisa seseorang berpikir untuk melakukan hal tersebut? Tapi, pasti itu yang akan dilakukannya. Tunggu James. Pria ini, dia sebenarnya adalah apa yang sedang terjadi di sini? Tiba-tiba ada seseorang berkata dari balik James, dan itu memotong perkataan dari Minora. Minora yang melihatnya, dia benar-benar tertekan akan kedatangannya. Mampus, dia ada di sini, ucap khawatir dari Minora. Sementara itu, para pasukan penjaga yang lain, mereka mulai berbaris teratur dan memberikan hormat kepada orang tersebut. Dan terlihat, itu adalah seorang pria dengan rambut panjang berwarna emas dan dilengkapi dengan seragam yang lebih baik daripada pasukan penjaga lainnya. Dia adalah bintang dari Kastil Gorgon, petugas checkpoint yang paling tidak korupsi di Chaos, petugas checkpoint utara, Bull-headed Carthlon. Pria itu, Carthlon, dia kemudian meminta James untuk menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Dan beberapa saat kemudian, setelah James menjelaskan dengan apa yang terjadi, Carthlon pun paham bahwa Jae-hwan ingin memasuki kastil tapi tidak memiliki sertifikat. Dan berkata kepada Jae-hwan bahwa dirinya tak dapat masuk. Jae-hwan tentu bertanya akan kenapa itu semua. Dan Carthlon pun menjelaskan, saat seseorang tak dapat membuktikan identitasnya dengan sertifikat, maka petugas checkpoint boleh menggunakan otoritas untuk melarangnya masuk ke dalam kastil. Ordinance. Carthlon, dia menggunakan kemampuannya dan menjelaskan pasal-pasal peraturan kastil Gorgon. Dan dengan kemampuan ordinance milik Carthlon, para orang-orang, baik penjaga maupun Minora, mereka dipaksa patuh dengan itu semua. Tapi tiba-tiba, pedang meluncur, dan slash! Jae-hwan langsung memutuskan energi yang mengikat Minora. Dan Carthlon yang melihatnya, dia benar-benar terkejut akan hal tersebut. Tapi Jae-hwan lanjut berkata bahwa dirinya tidak tertarik akan peraturan dan bertanya tentang isi dari sertifikat. Carthlon yang masih terkejut akan ordinance-nya yang telah dihancurkan, dia kemudian menjawab pertanyaan Jae-hwan tentang isi sertifikat, bahwa itu merupakan informasi akan nama asli, organisasi, kelas, dan sejarah kriminal, juga yang lainnya. Kalau begitu, sepertinya diriku tak butuh sertifikat dan tak butuh untuk mensertifikasi diriku, ucap Jae-hwan dengan tegas yang memotong perkataan dari Carthlon. Dan Carthlon yang mendapatkan perkataan itu dari Jae-hwan, dia kemudian berkata dengan serius, kalau begitu, berdasarkan peraturan dari pasal Gorgon, maka aku akan menahanmu. Silver Arrest! Sing! Tiba-tiba, Carthlon langsung melemparkan sebuah skill rantai untuk mengikat kepada Jae-hwan. Rantai-rantai itu mulai mengelilingi tubuh Jae-hwan. Dan ketika rantai itu mulai mengikat kencang terhadap Jae-hwan, lalu kemudian, crunch! Tiba-tiba, rantai-rantai itu
terputus dengan sendirinya. Para pasukan penjaga yang melihat itu benar-benar dikejutkan akan terputusnya rantai dari Tuan Carlton. Bahkan Carlton sendiri tak percaya dengan hal itu semua. Tapi kemudian Jae-won berkata, "Bukankah aku hanya perlu melakukan dengan apa yang dilakukan wanita ini?" Sambil menunjukkan lengannya ke arah Minora. Dan Minora yang mendengar itu, dia kemudian teringat dengan apa yang dilakukannya. Itu adalah menyuap James. James dan teman-temannya yang mendukung penyogokan itu langsung terdiam dan terkejut akan hal tersebut. Tunggu. Kau. Jae-won, dia langsung melemparkan sesuatu ketika Minora masih dalam kepanikan. Dan krab. Carlton, dia langsung kemudian menangkap dengan apa yang dilemparkan oleh Jae-won. Serta dia kemudian terdiam akan sesuatu yang dilihatnya itu. Jae-won pun langsung mengatakan untuk mengambil itu dan membiarkannya masuk. Tapi James, dia langsung berteriak spontan kepada Jae-won akan perlakuan menyogok seorang petugas. Dan mengatakan kepada Tuan Carlton untuk langsung mengeksekusi Jae-won. Namun sikap dari Carlton, dia menghentikan James dan mulai berkata, "Jadi, apa tadi kau bilang namamu adalah Jae-won? Aku telah lama menunggumu, wahai utusan dari klan Green Peris." Beberapa saat kemudian, Jae-won dan Minora, mereka akhirnya terlepas dari masalah dan mereka pun mulai dievaluasi dengan mengukur tingkat spirit corruption. Minora, dia yang terlebih dahulu dievaluasi, dan hasil evaluasi itu mengatakan bahwa spirit corruption miliknya melebihi 15%, serta direkomendasikan agar segera diobati. Jae-won, dia yang tidak mengetahui apa-apa, dia langsung menanyakan hal tersebut. Dan Minora pun menjelaskannya bahwa spirit corruption adalah penyakit kronis yang diderita oleh semua orang yang tinggal di chaos. Spirit corruption akan semakin parah secara perlahan walau hanya dengan berada di chaos hingga akhirnya kerusakan mencapai maksimal. Juga tentang tanduk dari monster, itu merupakan satu-satunya bahan obat yang dapat mengurangi spirit corruption di chaos. Dan setelah penjelasan itu, Carlton, dia mulai berhadapan dengan Jae-won dan berkata bahwa dirinya akan mengevaluasi spirit corruption miliknya. Dia kemudian mulai mendekatkan sebuah alat dan alat itu pun mulai mencoba mendeteksi Jae-won. Bip bip bip. Tiba-tiba alat itu mulai mengeluarkan tanda perhatian serta mengatakan bahwa tidak dapat mengukur tingkat spirit corruption milik Jae-won. James yang ada di sebelah Tuan Carlton tentu terkejut akan apa yang terjadi dan terlihat dalam alat itu bahwa spirit corruption milik Jae-won adalah 0%. Carlton pun dia tersenyum dan kemudian memegang tangan Jae-won serta berkata, "Aku akan kembalikan spekter kristal ini kepadamu karena verifikasi milikmu telah selesai." Tentu Jae-won sedikit bertanya akan itu. Namun Carlton lanjut berkata, "Spekter kristal bukanlah sesuatu yang boleh kau berikan kepada orang lain dengan mudahnya, wahai utusan dari Green Peris." "Aku bukanlah orang dari Green Peris atau apapun yang kau sebut," jawab Jae-won kepadanya. Tapi Carlton, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya mengetahui itu. Dan dengan itu pun, Jae-won dan Minora, mereka akhirnya bisa masuk ke dalam kastil Gorgon. Sementara itu, James, dia masih meragukan akan keputusan dari atasannya itu, yaitu Tuan Carlton. Tapi Carlton, dia kemudian berkata, "James, apa kau tahu item seperti apa spekter kristal itu? Itu memanglah item berharga dan dapat memperkuat kekuatan spirit adapter. Tapi lihatlah." Carlton, dia melepaskan sapu tangannya dan memperlihatkan kondisi dari tangannya itu. James yang melihatnya, dia terkejut akan kondisi dari atasannya dan bertanya apakah itu karena spekter kristal. Dan Carlton pun lanjut menjelaskan, spekter kristal merupakan item yang tak dapat dipegang dengan bebas, kecuali kau merupakan orang dari Green Peris. Merekalah satu-satunya yang bisa memiliki kristal dan menghindari kerusakan. Meski orang tadi tidak terlihat seperti bagian dari klan Green Peris, tapi diriku menyaksikan dia juga memegang kristal itu. Juga
Apa kau ingat dengan evaluasi tingkat spirit corruption miliknya? Sejauh yang ku tahu, alat pengukuran ini tak pernah error. James yang mendengar itu tentu penasaran akan kenapa itu semua. Dan Carton lanjut berkata, itu berarti hanya ada satu kejadian di mana alat itu tak bisa mengukur spirit corruption. Yang mana spirit miliknya lebih murni daripada milik siapapun di Chaos. James terkejut dengan kesimpulan itu. Namun Carton tak mempermasalahkannya. Mau Jae-hwan merupakan orang dari klan Green Piris atau bukan, mereka sekarang hanyalah memerlukan seseorang yang dapat menggunakan Spectre Crystal. Dan mereka yang ada di dalam kastil akan memberikan penilaian tersebut. Karena itu semua berkaitan dengan kondisi Castellan sekarang. Dan begitulah Jae-hwan dan Minora akhirnya dapat memasuki kastil Gorgon walau tanpa identitas. Lalu bagaimana selanjutnya? Mari kita lanjutkan di part berikutnya. Nah bre, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam setiap kata yang saya ucapkan. Serta saya juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada kalian yang selalu mendukung channel ini sampai sekarang. Dan karena itu juga, saya pamit untuk undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.